benar Bapa, Engkau adalah tetap Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kasih Bapa yang itu besar melalui Yesus yang sudah lahir, mati dan bangkit bagi kami. Saat ini Bapa, kami berdiri sebagai orang-orang muda. Biarlah kuasa kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kami saat ini. Juga saat ini kami ada di sini. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, beracara di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami anak-anak-Mu, membuka hati dan pikiran kami. Biarlah pemberitaan firman hari ini kami tangkap di dalam hati kami, sehingga tidak kami lupakan, tetapi kami hidupi dan kami terapkan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Bapa, hamba-Mu terbatas dengan segala apa yang ada, tapi satu hal yang kami percaya, Kristus, Bapa dan Roh Kudus tidak dibatasi oleh apapun juga. Biarlah Tuhan yang menerjemahkan lebih dalam lagi pemberitaan firman Tuhan hari ini, dan bagian kami membuka hati kami. Siap kita yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Waduh, itu enak yut ya. Halo, saya ulang, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, teman-teman, ini bukan kelas motivasi, jadi nggak harus menjawab luar biasa. Kenapa? Ya, Yesus mengajarkan bahwa kita harus apa adanya. Katakan sama-sama, apa adanya. Ya, teman-teman, saya percaya hidup ini selalu banyak hal tidak ideal ya. Di sekolah, di pekerjaan, atau apapun juga. Saya mau tanya, di sini yang masih SMA, saya mau tahu nih berapa Bapak usia, masih SMA. Oh, Pak Kiki SMA juga itu. Ada yang masih SMA? Oke, yang kuliah, yang kerja. Ya, ternyata banyak yang mahasiswa dan yang sekolah. SMP ada? Oh, ada. 2-3 orang ya. Luar biasa ya, kalian semua di sini masih muda, sudah percaya Tuhan, sudah mengenal Tuhan. Ini satu anugerah. Coba katakan, anugerah loh kamu mengenal Tuhan. Yuk, anak-anak, yuk kita semangat ya. Abayun, growing, moving together. Ya, gitu ya. Teman-teman, saya ini melayani omong apa? Ini Kak Ali sama Kak Agi ini salah nih mengambil pembicaraan. Saya mungkin di omong apa udah biasa. Ini di youth gitu kan. Coba bayangin teman-teman kalau omong apa seperti apa? Konser atau ibadah. Namanya omong apa kan ada encok, sakit pinggang kan. Hari ini masih itu kan, tapi enggak loh. Mereka sukacita. Kita katakan, yuk, kita ini masih muda loh, kita harus sukacita. Masih muda. Ya, teman-teman santai aja ya. Saya percaya di sini ya hari-hari banyak kalian juga banyak tugas. Apalagi ini UTS, UAS yang kerja juga banyak beban pekerjaan. Tapi di tempat ini kita mau tanggalkan semua ya, setuju ya? Jadi kita santai ya, santai aja bro sis. Coba lu kok diam aja, ya katakan sebelah kiri dan kanannya. Ya. Ya seperti itu ya. Kata orang sih tak kenal maka tak sayang, tapi enggak juga lah ya. Kita perintah Tuhan kan kita menyayangi semua orang, tapi pasti ada beberapa teman di sini penasaran sama nama saya Tio. Nah itu yang di belakang itu mantan gebetan saya, yang sekarang jadi istri saya. Lalu yang baju hijau adalah teman main saya, teman berantem saya itu Samuel. Tio Junior kalau orang bilang ya. Teman-teman pernah berantem nggak sama papi maminya? Sering, saya sama Samuel juga sering. Ya banyak hal bagi orang tua saya terus belajar. Jadi meskipun saya tua di sini belum tentu lebih baik dari teman-teman ya. Oke, hari ini kita mau belajar satu topik yang luar biasa. Kenapa? Coba topik bulan kemarin ada yang masih ingat tentang apa, teman-teman? Halo? Duta Kristus, Ambassador of Christ. Ya kan sebagai seorang duta pasti ya itu bukan sembarangan ya ditunjuk ya. Jokowi menunjuk duta besar Indonesia ke Australia pasti ada kriteria. Kita juga pasti ada sesuatu yang spesial. Kita juga spesial nih teman-teman, siapapun kita itu ya kita sadar bahwa kita adalah duta Kristus. Dan duta itu selalu ada sesuatu yang dia berikan. Nah bulan ini kita topiknya adalah memberi. Katakan sama saya, memberi. Nah, memberi yang terbaik. Ya. Jadi natur manusia itu suka memberi atau suka menerima? Coba.
Siapa di sini yang suka memberi? Ya nggak usah ngaku ya, karena ada firman Tuhan kalau memberi tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Siapa yang suka menerima? Saya. Ya kan, kenapa? Karena pada dasarnya kita itu, natur kita itu suka menerima daripada memberi. Makanya hari ini kita mau belajar tentang memberi, apalagi nggak gampang loh teman-teman ya. Kenapa? Ini kita hidup di akhir zaman ya. Akhir zaman kecenderungan manusia itu egois. Kalau kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 2, keadaan manusia pada akhir zaman apa? Dia mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang dan banyak hal di situ, perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan ya teman-teman pasti tahu lah sekarang itu banyak. Wah, sekarang itu kehidupan harus progresif, termasuk berkristen progresif. Ini salah loh ya. Jadi teman-teman kalau bingung atau apa tentang Kristen progresif, datangin kakak pembina PKS atau siapapun. Kenapa? Sekarang ini banyak penyesatan. Jadi kita harus waspada apa? Sasaran itu anak-anak muda. Terus prinsip hidup YOLO. Saya dalam satu komunitas itu, ada yang pernah dengar YOLO? Wah, beda nih. Biasa dewasa muda. YOLO itu mungkin ya beberapa tahun yang lalu apa? You only live once. Berarti hidup itu cukup sekali. Yuk nikmatin masa muda. Main game sepuas-puasnya. Main sama teman-teman sepuas-puasnya. Itu seperti itu yang terjadi. Ya tapi bersyukur ya teman-teman ada di dalam satu komunitas yang benar supaya kita dijaga di tempat ini. Ya kita mau lihat bahwa memang kecenderungan kita itu apa? Menerima. Kita serakah. Kita tidak pernah puas dengan apa yang ada. Yuk hari ini santai aja, kita nonton dulu ya. Siapa di sini suka nonton? Nah, kalau nonton ngajak-ngajak kakak ya. Yuk, silakan diputar klipnya. Ya, sabar ya teman-teman ya. Ya udah muncul tadi. Ya di sini nggak ada yang jual popcorn atau apa, fokus ya. Udah, ya silakan lampu dinyalain, set ending ya teman-teman ya. Itulah keserakahan, itulah cerminan kita. Makanya hari ini kita mau belajar firman Tuhan, bagaimana kita punya prinsip yang benar. Kita mau belajar tentang memberi. Ya, ditampilkan slide-nya. Ya, ya biasanya itu
judul itu sesuatu yang menarik, makanya saya mencoba apa ya kira-kira yang diingat. Mungkin kalau dibilang rambu ini sering kita lihat ya teman-teman, benar nggak? Coba ada yang bisa membedakan rambu di atas sama yang di bawah nggak? Ada loh orang yang punya SIM nggak bisa bedain, akhirnya ketangkep polisi. Ya, itu sesuatu yang fatal ya teman-teman ya. Ya, judul khotbah saya hari ini kalau mau dibuat judul apa? No stingy atau tidak pelit, katakan no stingy atau tidak pelit. Jadi kalau teman-teman di luar lihat rambu ini berarti lihat khotbah hari ini. Gampang ya diingat ya. Ya itu salah satunya saya mencoba apa ya judul yang singkat gitu kan. Memberi yang terbaik, give the best gitu kan. Makanya saya mencoba mengkondisikan supaya teman-teman bisa menangkap apa yang kita bisa beri sebenarnya. Apa yang kita bisa beri? Ya, 3D. Pertama adalah doa, dana, dan daya. Ya, saya semalam ya diberi sama anak saya doa, tolong doain papi ya Sen, besok sharing di anak muda nih. Jujur secara bahasa ini udah lewat banyak nih, memang usia sama-sama ABG, cuman G-nya beda nih, gede sama gocap, beda-beda tipis. Doa, ya kan? Contoh teman-teman ulang tahun, waduh, kamu ngasih apa? Gue kok ngasih doa aja deh, gitu kan? Doa, terus apa lagi? Dana itu bicara uang, harta, segala macam, ya kan? Kalau kita menolong seseorang, kita berikan dana, termasuk pada saat kita ada di tempat ini teman-teman. Ya, di sana itu ada kotak persembahan, itu bukan buat hiasan ya, atau buat ornamen gereja itu, tapi ada sesuatu wadah tempat untuk kita memberi buat Tuhan. Ya, teman-teman di sini yang tadi dari rumah sudah mempersiapkan persembahan ada? Udah nggak usah ngaku ya, nggak usah ngaku, simpen dulu ya kan. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Kenapa? Ini bagian dari kita memberi dana. Yaitu apa lagi? Daya. Ya, daya itu mencakup apa? Tenaga, waktu, perhatian, pemikiran, termasuk dalam hal ini apa? Pengampunan. Ya saya percaya teman-teman di sini juga sudah memberikan waktu, ya kan? Paling asik itu minggu ngapain sih coba? Anak-anak muda pada umumnya apa? Nongki, ngopi, segala macam ya. Tapi teman-teman mau datang di ibadah youth, ya kan? Itu sesuatu yang luar biasa loh. Itu yang harus menjadi perhatian kita yang kita bisa berikan. Itu apa? Perhatian. Di konsel pasti kalau ada teman yang butuh ditolong segala macam kita perhatian, kamu kenapa ya gitu kan, atau nasihat segala macam. Itu ya 3D, katakan 3D. Apa? Doa, dana, dan daya. Ya teman-teman, ini penting. Jadi gampang ya, singkat apa yang kita bisa beri? 3D. Doa, dana, dan daya. Ya kan, jadi teman-teman memang enggak gampang ya. Dalam hal memberi itu selalu ada godaan, termasuk teman-teman di sini juga ada godaan. Benar nggak sih? Godaannya apa coba kira-kira pada saat kita itu mendengar firman Tuhan? Ngantuk, apalagi? Lapar. Haus itu kan. Ya, ini kan anak-anak muda ya, kita santai aja ya. Di sini ada nggak yang gurunya suka beri pantun pada saat pelajaran di kelas? Atau mungkin yang kerja bosnya suka baca pantun, ada nggak? Jere. Oke, kita berpantun dulu ya. Jalan-jalan. Oh, belum selesai, cakepnya nanti. Jalan-jalan ke taman kota. Cakep. Siapa yang belum tahu taman kota? Nanti ajakin papa, mama, dan komsel pergi ke sana. Belum, om. Jangan lupa beli tape dan kedondong. Teman-teman, hari ini ibadah, jangan mainan HP dong. Cakep. Mantap. Ya. Memberi itu sesuatu yang nggak gampang, nggak mudah, tapi satu hal itu adalah sesuatu yang kita bisa lakukan. Katakan bisa lakukan. Hari ini waktu saya menyiapkan ini, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ayat firman Tuhan apa ya Tuhan yang aku mau sampaikan di teman-teman di youth ini? Kayaknya lebih cocok kalau bicara youth itu kitab mana yang paling cocok menurut teman-teman? Wahyu. Itu udah menderita banget di hidupnya, makanya buru-buru dijemput Tuhan kitab Wahyu akhir zaman gitu ya. Ini masih panjang semua nih umurnya nih. Timotius, bener gak? Paulus bicara anak muda itu di kitab Timotius, di Remon yang gitu-gitu. Tuhan ingetin di Markus, bukan gara-gara Pak Rudi kasih topik, bukan ya. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Yuk kita baca bersama-sama ya, yuk. Buka Alkitab elektronik kita.
Kita mau baca Markus 12 ayat 41 sampai 44. Bisa bantu slide-nya? Udah ketemu? Yuk. Ini kalau bicara judulnya janda ya. Kayaknya jauh banget dunia sama anak-anak youth ya. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Yang suka memberi baca ayat yang ganjil, yang tidak pelit baca ayat genap. Yuk, artinya kita baca bersama-sama ya, teman-teman. Oke, 1 2 3 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Ya, sebelum kita bahas ini, kita mau melihat secara umum alasan orang memberi. Coba volunteer, kenapa sih kita mau memberi? Yang udah kerja mana yang sudah kerja? Ngaku deh. Selain Kak Ayu, siapa lagi? Kak Ariel. Takut enggak usah mintain duit, kalau tenang aja, santai aja. Apa yang membuat alasan kita memberi? Atau sekarang diskusi deh berdua, apa sih buat lu tuh ngasih sama temen lu, orang tua atau apa? Coba berdua 1 menit aja diskusi. Apa yang mendasari atau alasan kalian memberi? 1 menit aja. Ayo diskusi ya. Bisa bantu timing slide-nya? Ya. Oke, kita akan lihat sebentar ya sebelum kita bahas tadi Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pertama apa? Punya lebih, benar ya? Biasa kita punya lebih, akhirnya apa? Kita memberi, itu hal yang umum. Ya kan, waduh, kita punya duit nih 100.000, ya kita kasih 5.000, 10.000 ke siapa aja? Lebih ke pengemis kah atau siapa orang yang meminta, karena kita punya lebih. Yang kedua apa? Melihat kebutuhan. Ya contoh mungkin teman ulang tahun, yuk kita ngasih rame-rame, kasih kado karena kebutuhan saat itu kita mau ngasih kado. Atau mungkin ada satu donasi, wah ada yang menderita, kita ngumpulin duit segala macam. Terus karena kasihan deh, nih gua kasih duit. Ada kan? Ada juga memberi karena kasihan, memberi pada pengemis salah satunya seperti itu. Balas budi. Ya di sini ada yang namanya budi, nah, saya ada budi nih. Gitu. Balas budi artinya apa? Wah kemarin gua udah dikasih nih makanan, sekarang nih gua mau jemput dia. Itu kan balas budi ya. Gitu. Terus apa lagi? Aktualisasi diri. Ya kalau firman Tuhan bilang mau beri tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Tapi apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri apa? Selfie. Iya kan? Pansos itu kan, langsung update status di IG gitu kan. Wah gua udah nolong temen gua segala macam gitu kan. Terus apa? Transaksional, modus. Ada yang dimodusin di sini? Ya kan, modus itu kan. Contoh nih, ya kan. Kalau kita anak youth sini baik-baik gitu kan, wah bantuin mama memberi apa, cuci piring, nyapu ngepel, supaya apa? Dapat duit. Pengalaman pribadi ya kak. Modus-modus apa yang kita bisa lakukan? Itu transaksional, memberinya transaksional ya. Ya kita mau belajar prinsip firman Tuhan apa yang benar dalam hal memberi. Kita mau perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Ayat pertama, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Menurut saya Yesus itu kepo loh, bener nggak? Kalau ibadah kayak gini datang dulu masuk kayak ini ngurusin peti persembahan gitu loh. Ya Bapak Ibu perlu diketahui zaman dulu itu persembahan itu taruh di depan. Ya makanya itu pakai kesempatan ahli-ahli Taurat menunjukkan apa? Itu tadi aktualisasi diri.
ya supaya dapat kebahagiaan segala macam gitu loh. Jadi seperti itu kalau teman-teman mau lihat ya historinya seperti itu. Terus apa? Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan apa? 2 peser, yaitu apa? 1 duit. 2 peser itu adalah mata uang terkecil pada zaman itu ya. Ya kalau bahasa Yunani itu lepton. 2 peser itu kalau sekarang Indonesia mata uang nilai terkecil berapa ya? 100 ya? 100 rupiah mungkin ya. Saya juga belum nemu, paling gopek ya 500 ya. Kalau dikaliin 2 1000 lah kurang lebih. Kalau kita bicara kontekstual hari ini seperti itu. Kecil banget, katakan. Kecil banget. Ya kan? Ayat 4. Maka dipanggilnya apa? Murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Ini yang menarik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada apa? Sebagian orang, sedikit orang, tapi apa? Semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ya teman-teman, seringkali banyak hal kita itu mengalami apa ya, masalah atau batasan di dalam kita memberi. Tapi lewat perikop ini kita belajar sesuatu hal. Di sini ya, datanglah seorang janda. Di situ ada penegasan, janda apa yang apa? Yang miskin, katakan miskin. Nah kata miskin itu di dalam bahasa Yunani ada 2. Ya kalau kita yang paralel itu di Lukas 21, yang pertama miskin, PNS itu artinya apa? Miskin aja gitu, kayak sekarang mungkin punya duit pas-pasan habis itu dibelanjain habis itu. Tapi miskin di sini ada petokos, artinya miskin banget atau melarat banget. Kalau bahasa kerennya sekarang apa? Super kere. Lu bener gitu kan. Teman-teman bisa ngeliat. Saya encourage juga teman-teman masih muda. Yuk kita belajar firman Tuhan. Yuk ngomong sama. Yuk kita belajar. Jangan menggantungkan apa? PKS atau kita belajar firman Tuhan. Banyak teknologi, handphone kalian tuh pakai untuk kalian belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan sehingga kita mengalami kebenaran. Ya itu sesuatu yang sangat apa ya? Kontradiksi. Biasanya kalau orang miskin itu memberi nggak? Kalau orang kaya memberi itu adalah sesuatu yang biasa. Ya Yesus itu dalam hal ini firman Tuhan itu sangat apa ya? Kalau kita ngeliat janda-janda itu satu objek yang harus diperhatikan, satu objek yang harus apa? Dibantu, ditolong. Tapi di ayat ini bukan perumpamaan, ini kisah nyata. Ada beberapa memang Yesus itu memakai perumpamaan waktu seorang janda minta hakim itu minta dibela itu iya, gitu kan. Ini adalah kisah nyata. Terus juga ya banyak ditolong lah waktu anak seorang janda mati di satu kota namanya Nain. Yesus tolong di situ ya, anaknya akhirnya bangkit hidup lagi ya kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya. Ya terus di kisah para rasul siapa yang diperhatikan murid-murid Yesus saat itu? Janda-janda diperhatikan, ditolong gitu kan. Tapi ini menarik loh. Dia memposisikan diri yang bukan menjadi objek yang perlu ditolong atau objek penderita, tapi menjadi peran di situ, menjadi tokoh utama, tokoh sentral. Jadi kita mau belajar apa lewat firman Tuhan hari ini? Prinsip yang pertama adalah memberi tanpa alasan atau batasan. Ya banyak orang gitu kan, aduh gua punya duit cuma dikit. Alah ngapain sih ngasih persembahan di gereja buat uang jajan aja udah kurang. Apalagi temen nih mau ngajakin nonton nih, filmnya bagus. Udah deh, persembahan per bulan nanti dulu. Ada yang kayak gitu? Nggak ada di sini katakan. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Ya seperti itu ya. Apalagi waktu. Bicara memberi itu bicara waktu juga. Teman-teman konsel itu mengenakan nggak? Jujur secara manusia nggak mengenakan, Joshua senyum-senyum, nggak mengenakan gitu kan. Apalagi kemarin yang suka nonton bola siapa? Indonesia kalah mulu ya 2 kali kemarin, galau banget. Udah nyiapin waktu segala macam gitu kan, tapi akhirnya kalah, galau deh kita gitu kan. Ada beberapa malam mungkin nggak konsel atau apa gitu kan. Waktu ya kita merasa aduh waktu kita ini terbatas. Ngapain sih kita beri-beri buat pelayanan, ya kan, ngumpul-ngumpul, pemuritan dan sebagainya. Makanya orang yang merasa miskin dijadikan alasan untuk tidak memberi apapun. Miskin dalam hal uang,
Waktu, daya juga. Gua mah orangnya nggak bisa ngomong, nggak bisa nasihatin temen gua, lu aja deh. Padahal ingat, kalau kita ada firman Tuhan, Musa nggak bisa ngomong aja bisa dipakai Tuhan. Apalagi teman-teman di sini masih muda, kita semua bisa dipakai Tuhan. Katakan, kita semua bisa dipakai Tuhan. Ayo. Ya kan? Yang kedua, merasa miskin, tidak mau memberi tapi maunya dibantu. Ya kan? Orang biasa gitu. Yang satu ini udah dia tidak memberi, tapi dia yang poin yang kedua apa? Maunya dibantu, ditolongin aja gitu kan. Ada teman-teman yang ngalamin orang-orang seperti itu. Nah, ini yang poin ketiga. Mempunyai lebih tapi tidak mau memberi. Ya kan? Duit ada, punya tabungan, apalagi kemarin habis Singkia ya. Wah, banyak dapat angpau gitu kan. Terus penerimaan yang lain itu banyak gitu kan. Teman-teman yang nggak kerja seneng banget itu, ya kan? Ya yang menes itu biasanya sudah menikah ngasih angpau gitu kan. Yang masih single itu pasti dapat angpau. Nah, saat-saat seperti itulah kita diuji. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke kalian. Coba kalau kalian dapat uang 1 miliar, apa yang kalian lakukan? Diskusi berdua-berdua. Kalau saat ini tiba-tiba ada orang yang ngasih uang 1 miliar, apa yang kalian lakukan? Coba diskusi. Saya mau tanya deh. Ini ekstra kan ya, bener ya? Takut salah nih. Tadi aja, aduh biasalah ya, umur nggak bisa bohong ya. Coba, kalau kamu dapat uang 1 miliar, apa yang kamu lakukan, Ezra? Bangun gereja. Bangun gereja, waduh, ini calon pendeta bener nih. Terus apa lagi? Banget ya, kayaknya mah. Kayaknya kan ada sisanya lagi. Bangun gereja semua, mantap. Tolong dicatat, ayo Pak Ade, Pak Rudi. Kamu nunjuk siapa nih kira-kira? Hah? Yosef. Yosef ini. Ayo. Kalau kamu uang 1 miliar, apa yang kamu lakukan, Yosef? Tenang aja, nggak kasih tahu papa kok. Duit 1M, ngapain? Buat apa coba? Ngapain ya? Disimpan dulu. Disimpan. Selain disimpan buat apa? Disimpan lama-lama itu nanti itu dimakan rayap. Simpan di ATM aja. Simpan di ATM. Kartu kredit papa mama. Hah? Kartu kredit papa mama. Tapi ntar belanjanya papa mama gimana, rela nggak? Ya boleh aja sih. Boleh. Satu lagi nunjuk siapa, Joseph? Coba cewek aja. Guys, kasih rekomendasi dong. Guys, ayo guys, kasih rekomendasi dong guys. Siapa? Hah? Kayu aja deh. Jangan kayu. Udah Rafael. Ayo cewek siapa? Udah saya tunjuk aja deh. Itu yang mana yuk, masalahnya nggak kenal yuk. Ayo Grace. Ditabung mungkin terus Ditabung. Kasih orang yang membutuhkan terus nggak bikin gereja. pelayanan deh. Pelayanan kamu kan tipe nyembahan. Nggak bikin konser atau apa gitu jadi produser. Boleh sih bikin worship night lagi. Ya oke. Masalahnya pernah nggak sih kalian pegang duit 1 miliar? Ya teman-teman. Ya biarlah pertanyaan ini menjadi perenungan buat teman-teman semua ya, bahwa apa yang menjadi kepemilikan kita itu biasanya apa? Susah untuk kita keluarin. Ya nggak? Karena kecenderungan manusia itu adalah menerima. Padahal 1 miliar itu gede nggak? Gede, tapi nyatanya kita susah. Oke. Yang selanjutnya ini yang paling parah ini sebenarnya. Mempunyai lebih, tetapi susah memberi serta apa? Manipulasi pemberian untuk mencari keuntungan pribadi. Ya ini sih biasanya ya terjadi di keluarga juga bisa gitu kan, di pekerjaan ya kan, di sekolah kalau orang bilang itu carmuk lah, tapi kalau di gereja itu bisa kita lakukan. Artinya apa? Ya kita bikin event segala macam gitu kan, supaya apa? Dapat duitnya buat siapa? Buat kita lah, ini orang seperti, padahal dia sendiri punya duit. Nah ini nih kecenderungan seperti ini juga ada. Ya kita ngelihat ya Yesus juga ditukar dengan apa teman-teman? Dengan duit. Ya kan, ini sesuatu yang sangat serius sebenarnya. Makanya kita diajar Tuhan untuk kita punya satu prinsip yang benar di dalam hal kita memberi. Oke, poin yang kedua sekarang adalah kita belajar apa dari seorang janda tadi?
memberi dengan hati yang benar. Teman-teman, sampai saat ini saya juga terus belajar sih memberi dengan hati yang benar. Kadang itu juga banyak hal saya terus berproses ya. Kenapa? Bicara hati yang benar ini yang bisa menilai apa? Saya sama Tuhan. Bisa saya memberi dengan terpaksa, nggak enak sama orang, ya kan, supaya dipuji dan lain sebagainya. Tapi kita mau belajar bahwa memberi yang benar. Ayatnya itu 2 Korintus 9 ayat 7. Saya akan nggak bahas di sini, ya kan. Tapi teman-teman bisa baca, ya kan. Mungkin nanti akan dibicarakan sama pembicara-pembicara selanjutnya. Ini powerful sekali ya kalau kita menjalankan prinsip di 2 Korintus 9 ayat 7. Tentunya ayat 7 ya. Ini bicara dengan sukarela, dengan apa? Tidak dengan sedih hati, dengan paksaan. Itu ada sesuatu yang penting ya Bapak Ibu yang terus kita lagi ya itu teman-teman. Untuk nggak oma-opa ya. ya jadi memberi dengan hati yang benar. Bahkan di kitab Injil Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi memang memberi terkadang menyakitkan karena dibutuhkan apa? Hati yang rela dan berkorban. Bicara hati itu bicara hati yang mengasihi ya teman-teman. Sampai di sini yang sudah pernah mengalami jatuh cinta? Semua, ya kan? Saya SMP itu udah main naksir-naksir, tapi tahu diri karena saya kere tadi kan. Wah, ke sekolah aja waktu itu jalan kaki atau naik kendaraan umum. Teman-teman yang lain waktu belum ada motor sih, sepeda. SMA juga tahu diri. Yang biasa disukain banyak cewek waktu itu yang agak yang tajir lah, yang mapan. Kalau sekarang bahasa sekarang yang sultan lah, yang punya motor. Kalau sekarang sih yang bawa mobil kali ya, yang gitu-gitu. Ya itu banyak ditaksir gitu kan. Kemarin Kak Lili ada yang nanya, teman-teman di sini siapa sudah naksir? Nggak ada yang ngaku, di luaran aja itu kan. Karena itu sesuatu yang manusiawi ya kalau kita naksir lawan jenis. Yang bahaya itu kalau naksir yang si jenis. Ya, jadi pada saat kita mengasihi seseorang, apa yang kita lakukan? Waktu kakak sama panggil apa? Cik Wawa atau Kak Wawa? Kak Wawa dulu ya kan. Bangun pagi-pagi nyumput dia, ya kan. Ulang tahun ngasih apa? Bunga. Bukan bunga bang. Enggak. Ulang tahun saya ngasih bunga itu terakhir ya mungkin 6-7 tahun aja. Terakhir dulu nggak pernah ngasih apa-apa. Paling ucapan selamat atau didoain yang gitu-gitu. Sekarang aja bisa ngasih bunga gitu kan. Orang ya kalau bahasa sekarang bucin ya. Orang bucin tahu sendiri lah ya. Bener nggak? Wah langsung sekolah juga gitu lah. Ada yang ditaksir segala macam pasti. Wah semangat kalau orang kita taksir dulu, tapi udah nggak masuk kita juga galau, sedih segala macam, benar ya. Di tempat kerja juga sih kalau kita mencintai pekerjaan kita, tentunya kita juga bisa melakukan yang terbaik. Ya begitu juga saya percaya ya janda itu memberi dengan hati yang benar. Ada alasan tadi saya bilang, ada batasan untuk dia tidak memberi. Toh udah ada orang kaya ngapain? Kenapa? Kata miskin tadi itu, teman-teman, itu punya satu makna bagaimana setelah dia memberi itu 2 peser. Bisa aja dia beri 1 peser, tapi 2 peser. Artinya apa? Dia itu memberikan seluruh nafkahnya kalau kita lihat di ayat 44 tadi itu ya. Jadi memang, lah ini nih, hati dia benar. Jadi dia memberi itu ya tulus, itu nggak ada sesuatu yang menjadi alasan untuk dia tidak memberi. Dan dia tidak menuntut apa-apa. Dan di situ tidak diceritakan seperti apa yang Tuhan lakukan di janda di Nain. Gak diceritakan di Alkitab pada saat Yesus melihat janda itu langsung Yesus panggil, nggak tahu namanya siapa, janda gitu kan. Sini kamu kan udah memberi, wah kamu luar biasa nih, aku berkatin kamu, saya kasih rumah, saya kasih itu. Atau kasih makan, Yesus lakukan itu nggak? Nggak ditulis di situ. Nggak ditulis ya teman-teman. Artinya apa? Dia memberi dengan satu kerelaan. Memberi bukan untuk memanipulasi dan transaksi dengan Tuhan, dengan mencari keuntungan sendiri, tetapi memberi karena relasi dengan Tuhan. Teman-teman, saya mau tegaskan, kalian di sini ikut komsel, ikut ibadah, pelayanan segala macam, itu memberi waktu. Bahkan teman-teman memberikan persembahan, perpuluhan, jangan transaksional. Pada saat masukin persembahan langsung bilang, Tuhan 4 kali 4 16, nggak sempat tolong dibalas ya pemberian saya. Saya sudah memberikan waktu saya buat Tuhan pelayanan. Saya jadi PKS, saya pelayanan banyak hal gitu kan.
Tuhan berkatin saya ya, pokoknya saya lulus kuliah harus sukses karena saya sudah melakukan buat Tuhan. Saya harus punya mobil segala macam. Itu transaksional, teman-teman. Berarti kita menganggap pengorbanan Kristus di kayu salib itu kurang. Apa sih yang dibutuhkan manusia terutama? Sekarang apa coba? Duit kan? Ya, butuh duit. Tapi apakah duit itu menjadi sesuatu yang utama? Tidak. Duit tidak kita bawa mati. Prestasi, mungkin saat ini kalian, wah menjadi orang hebat, pintar, sekelas, sekampus, pekerjaan prestasi bagus. Apakah kalian bawa mati itu? Enggak. Paulus makanya bilang semuanya itu apa? Sampah. Katakan, sampah. Ya kan? Itu sesuatu yang serius. Jadi teman-teman, kita melakukan sesuatu bukan Tuhan, jangan mengharap balasan. Balasannya sudah Tuhan berikan di muka itu apa? Karya Kristus itu. Ya teman-teman, saya itu latar belakangnya orang nggak percaya Tuhan dulu. Kenapa dari kecil saya susah, nggak enak jadi orang miskin, jadi orang kere nggak enak. Mungkin kalau zaman sekarang orang udah punya handphone, udah iPhone 15, kita masih handphone jadul, ya kan dikit-dikit ngecas, gitu kan. Handphone hanya bisa dibuat WA-an dan segala macam. Nggak ada masalah sih sebenarnya itu. Kenapa yang terpenting bukan itu di dalam hidup kita? Ya saya merasakan, saya masih ingat waktu SMP, teman-teman semua sekolah pergi, saya dari Surabaya, pergi ke Jogja jalan-jalan, hanya 2 orang yang ikut. Saya dan salah satu teman saya, anak seorang tukang beca. Makanya begitu saya gede, saya kerja, saya harus jadi orang sukses, saya harus menjadi orang kaya, nggak enak jadi orang miskin. Nggak enak, banyak keterbatasan. Tapi begitu tahun 94, saya diubah oleh Tuhan. Apa yang menjadi pemikiran saya itu diruntuhkan semua. Saya dulu yang takut miskin, takut susah, berproses sampai akhirnya saya menyadari kebenaran sesungguhnya. Kenapa? Saya takut mati. Teman-teman, lebih takut mati atau takut miskin? Halo? Iya kan? Dua-duanya sih Kak. Karena kemiskinan, kekayaan, apalagi kesuksesan itu bukan sesuatu yang pasti. Tapi kematian adalah sesuatu yang pasti, teman-teman. Itu yang harus menjadi kita perhatikan. Nah, itu yang menjadi perhatian saya, iya ya. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Itu yang saya renungkan sampai akhirnya tahun 94 saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu iman saya dipertaruhkan, saya harus meninggalkan semua. Saya tidak kompromi dengan dosa bicara uang. Secara penghasilan gaji saya gede waktu itu. Tapi gara-gara Kristus, saya rela melakukan itu. Dan saya hidup di dalam kemenangan, teman-teman. Ya jadi, datang ke Tuhan jangan transaksional, nanti kita akan kecewa. Kenapa? Karena kita merasa pengorbanan Kristus yang mati di kayu salib itu kurang. Padahal kalau kita melihat firman Tuhan, tidak ada satupun seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawanya buat kita. Tapi Kristus mau menyerahkan nyawanya buat teman-teman. Coba katakan, Kristus rela. Ayo katakan, Kristus rela mati bagi saya ketika saya masih berdosa sekalipun. Ya, ini penting ya. Jadi kesadaran ini yang harus kita miliki sehingga kita tidak kecewa dan hidup tidak di perbandingan. Enak juga ya kalau melayani Tuhan, ntar kayak kakak itu, kayak om itu diberkati. Bukan itu. Ya, tujuannya bukan itu. Kita mengasihi karena kita ekspresi Tuhan. Nanti di belakang saya akan jelaskan. Oke, poin selanjutnya. Pemberian yang besar tidak diukur dari nominal atau jumlah harta yang diberikan, tetapi jumlah pengorbanan yang terlibat di dalam pemberian tersebut. Ya teman-teman, ya itu tadi saya sudah singgung ya. Biasa percaya di sini, tadi yang kerja cuma dikit, pasti teman-teman juga masih punya ketergantungan dari sisi keuangan ke orang tua itu kan. Ya jadi jangan alasan untuk kita tidak memberi. Ya kan kalau kita belajar jadi janda sarfat, janda yang tadi Tuhan sebutkan di Markus 12 ini, kita belajar memberi dari segenap apa yang ada. Dia punya 2 peser, dia bisa ngasih 1 peser atau mungkin dia tidak ngasih sama sekali, tapi dia lakukan itu. Kenapa? Dia tidak tahu habis itu dia biaya hidup dia gitu, ketergantungan dia sama Tuhan luar biasa. Begitu juga iman kita ditantang ya teman-teman saat itu. Pada saat kita punya, kita mau rela apa enggak? Anaknya Tata Desi ya, maju, tolong bantu saya sini. Berdiri aja sini. Siapa namanya? Yosia. Oh Yosia. Yosia.
Ini apa nih? Handphone, HP ya. Ya, ini saya kasih buat kamu. Diambil beneran nangis saya. Ya. Ini ciri-ciri anak pemimpin luar biasa nih. Coba kalau dia dengan tangan terbuka gini, waktu saya ambil atau siapapun ambil, enteng nggak? Enteng kan? Coba kalau kamu genggam dua tangan, waktu saya ambil, berat nggak? Ya, thank you. Itulah hidup kita. Kalau ada sesuatu yang kita genggam dalam hidup kita, kita akan berat. Apa? Memberi. Ya dong, apa aja yang kita genggam? Waktu kita, hobi kita, uang kita, kita akan susah. Jadi jika harta kita adalah uang, prestasi atau apapun juga, maka Kristus akan menjadi harta, uang atau prestasi. Tetapi jika harta kita adalah Kristus, maka kita akan memakai uang, harta kita, prestasi kita bagi apa? Bagi Kristus. Ya, jadi teman-teman, kalau di sini ada yang dikasih karunia Tuhan untuk bekerja, penghasilan banyak, kalian sekolah, kalian pinter, ya kan, dapat prestasi bahkan kumlot segala macam, itu buat apa? Buat Kristus. Jangan mikir, wah asik nih gaji gua gede nanti. Tapi semuanya bagi Kristus. Dan prinsip ini bukan bicara dari sisi memberi, dari sisi keuangan di gereja, tapi di semua aspek kehidupan kita ya teman-teman ya. Ya, inilah kelemahan kalau mata saya min plus, jadi saya harus buka tutup. Ya, ini dasar yang benar di dalam memberi. Ya, bicara dasar itu adalah sesuatu yang sangat kuat fondasi. Di sini ada yang kuliah teknik sipil? Ada? Jadi ya, kalau bangun rumah 1 lantai, 2 lantai, 10 lantai dan seterusnya, gimana? Dasarnya sama nggak? Beda. Apa yang membedakan? Kedalaman fondasi. Terus apa lagi? Mutu ya, kualitas betonnya segala macam. Ya, kita mau lihat apa yang firman Tuhan katakan. Dasar memberi yang benar. Teman-teman, saya mau tanya. Selama kalian hidup di sini yang paling senior siapa ya? Kakak. Ada Pak Rudi. Oke, saya ambil secara rata-rata deh. Yang mahasiswa deh. Mahasiswa umurnya berapa kalian yang semester akhir? Brian berapa, Brian? Udah mau lulus ya? Kamu berapa, Brian? Hah? 17 perangkat itu. 22, 23. Ya, 22, 23 ini coba. Pemberian apa yang terbesar yang pernah kamu alami? Hadiah terbesar yang pernah kamu alami? Handphone. Oke. Satu lagi. Anaknya Ari, siapa namanya? Selama kamu usianya berapa? 18 Marcel ya? Coba pemberian terbesar apa yang pernah kamu terima? Hah? Jam. Saat apa itu? Ulang tahun ya? Oke, ya. Setiap kita pasti punya pengalaman menerima suatu pemberian yang besar. Tapi satu hal yang teman-teman kita harus sadarin, kita sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, pemberian terbesar kita adalah apa? Menerima kasih Bapa. Maka kita tidak akan mungkin memberi yang terbaik tanpa kita apa? Menerima yang terbaik. Saya ini punya iPhone, saya bisa memberi iPhone. Tapi kalau saya nggak punya iPhone, nggak mungkin saya ngasih iPhone ke Yosia, ya benar ya, kayak gitu kan. Hidup kita sebagai orang percaya juga gitu. Apa yang Bapak kita, Bapak surgawi, katakan Bapak surgawi, kenapa? Karena banyak bapak-bapak di sini, harus jelas ya. Karena dasar memberi itu bukan dari bapak yang lain, tapi dari apa? Bapak surgawi, bukan dari bapak rohani, bukan. Itu sesuatu yang salah. Itu memberi gara-gara nggak enak. Nanti diteleponin, nanti dihakimin, nanti ditanyain. Tapi karena apa? Kasih Bapak surgawi, teman-teman. Ya, kasih Bapak surgawi kalau kita baca, teman-teman, kita diselamatkan gara-gara apa? Karena kasih Kristus, karena anugerah. Efesus 2 ayat 8.
Ya kan, kita diselamatkan karena anugerah, bukan perbuatan kita, bukan kesalehan kita. Dan Yohanes 3 ayat 16, ini ayat hafalan buat teman-teman yang sudah ikut SPK apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi teman-teman, kita harus ngalamin kasih Bapa ini dengan benar. Kenapa? Kalau enggak, kita akan gampang goyah. Ini dasar yang kuat. Ya, kita sehat, kita berprestasi itu hanya bonus, katakan. Ini hanya bonus. Tapi yang terbesar adalah kita ngalamin karya Kristus. Coba kalau enggak. Teman-teman, kalau semuanya transaksional sama Tuhan, kalau kita mau transaksional. Ya, kemarin COVID, siapa yang sudah kena COVID? Kita alumni COVID kebanyakan ya. Itu tabung itu suka jadi rebutan. Orang nafas saja harus bayar. Coba kalau Bapak di surga pasang tarif, nafas itu 100 rupiah aja per detik. Sini siapa jago-jago matematika siapa? Coba. Sehari berapa detik? Ayo. Ya kan? Ya, 1 menit 60 detik. Ya kan? Berarti 60. Ya, 1 jam berapa menit? 60 menit. Ya kan? 3.600 dikali berapa? 24 berapa? Ya kurang lebih berapa? 86 400 ya kan? Dikali 100 berapa itu sehari? Itu cuma 100. Bayangin usia kita sekarang ini, berapa yang harus kita bayar? Itu cuma urusan nafas, teman. Makanya kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, itu yang harus kita sadari. Kenapa? Karena banyak hal, ke toilet aja kita bayar, benar nggak? Parkir bayar orang tua kita di depan. Makanya kita harus punya satu pengalaman tentang kasih Bapa secara benar melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kalau enggak, kita akan susah memberikan terbaik buat Tuhan. Ya, contohnya kakak, ya banyak hal sih jadi batasan untuk tidak memberi. Termasuk apa? Pelayanan. Kenapa? Aduh Tuhan, kan waktunya nyantai. Dengar nggak? Waktunya yang tadi itu YOLO, ya kan? Hidup cukup sekali, nikmatin gitu kan. Pelayanan sudah ada Kak Ayu, sudah ada Kak Agi, cukup. Saya mau menikmati berkat-berkat Tuhan. No. Kemarin kita bicara tentang apa? Duta-duta Kristus. Kita dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah komunitas kita, sekolah, keluarga, gereja, dimanapun kita berada. Ya, ini penutupan. Jika Bapa sanggup memberikan yang terbaik bagiku melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus, maka percayalah bahwa Dia sanggup memberiku kemampuan untuk memberi yang terbaik. Yuk kita sama-sama katakan ya. 1, 2, 3. Jika Bapa sanggup memberikan yang terbaik bagiku melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus, maka percayalah bahwa Dia sudah sanggup memberiku kemampuan untuk memberi yang terbaik. Saya minta teman-teman tim penyembahan untuk di depan. Ya. Ya, biar ayat firman Tuhan yang singkat ini menjadi dasar untuk kita melangkah memberi yang terbaik, bukan buat pemimpin, bukan buat gereja, tapi buat pribadi yang sudah memberikan yang terbaik atas hidup teman-teman semua. The goodness of God, kebaikan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri teman-teman. I love you.